Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Murwanto dari SMKN 1 Pasuruan, calon guru penggerak angkatan ke-6. Alhamdulillah pada saat kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang filosofis atau pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan. Ada 4 intisari pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Keempat, budi pekerti. Kita akan membahas satu persatu. Dari yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Yang kedua adalah dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini pendidik adalah sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Disinilah konsep dari nanti menjadi merdeka belajar. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para murid di pertengahan dan akhir abad ke-20. Zaman yang terus berkembang dinamis mempengaruhi cara pendidik menuntun para muridnya. Yang keempat, budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, saya akan mencoba memberikan refleksi kritis. Yang pertama adalah, siswa adalah individu yang merdeka dalam belajar. Yang kedua, guru adalah penuntun siswa. Yang ketiga, alam dan keluarga menjadi ruang bagi siswa untuk memperoleh keteladanan. Yang keempat, budaya dan teknologi menjadi fasilitas siswa dalam bereksplorasi. Kekuatan konteks sosiokultural di daerah kami yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Konteks sosiokultural di sini mempengaruhi para pendidik dalam memberikan pengabdian kepada peserta didik. Karena dengan mengetahui sosiokultural, kita bisa memberikan sebuah fasilitas, kita bisa memberikan kemudahan, sehingga dengan memahami karakter peserta didik, kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta didik. Kami contohkan di sini di Kota Pasuruan, yang pertama terkenal dengan Kota Santri, kemudian Kota Pendekar, Kota Industri Logam atau Steel, Kota Mebel, dan Kota Nelayan. Dari 5 sosiokultural ini tentu memberikan karakter, kemudian perilaku yang berbeda-beda dari peserta didik yang kami ajar. Dengan kita memahami sosiokultural, kita akan bisa menentukan arah, bisa melakukan sesuatu yang terbaik, bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi peserta didik.
Penerapan agar kelas lebih mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam lingkup Pasuruan Kota Santri. Di sini saya mencontohkan satu hal sosiokultural yang yang sangat lekat di kota kami, yaitu Pasuruan Kota Santri. Kenapa ini menjadi contoh? Karena dalam keseharian, mulai dari pagi, dimulai dengan berdoa bersama-sama, biasanya dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian ada sholat berjamaah di saat duhur asar, dan sholat Jumat di sekolah. Ada satu kebijakan khusus dari wali kota kami yang di sini berbeda dengan kota atau kabupaten yang lain, bahwa ada satu hari libur nasional khusus di daerah kami, yaitu satu hari untuk Haul Kiai Haji Hamid. Kemudian slogan Kota Madinah dan Pasuruan Resik, infak Jumat, Jumat amal, Jumat berbagi nasi bungkus. Kemudian ada lagi istighosah, yasinan, ekstrakurikuler al-banjari, hadrah, qasidah, dan lain-lain. Tentu dengan penguatan dari sosiokultural ini paling tidak memberikan sebuah kekuatan yang besar bagi karakter peserta didik untuk senantiasa berbudi pekerti yang luhur, tahu benar dan salah, sehingga kami dalam memberikan sebuah pelayanan yang terbaik bisa diterima oleh peserta didik dan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Kita sebagai pendidik juga memberikan teladan yang baik, memberi contoh yang baik tentang kedisiplinan, kerajinan, semangat belajar, dan budi pekerti. Salam guru penggerak. Terima kasih. Semoga CGP sukses berkah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.